Selamat pagi. Kami segenap Majelis GKJ Ungaran mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah pada siang hari ini untuk seluruh jemaat GKJ Ungaran dan jemaat tamu yang ibadah pada siang hari ini. Kiranya Roh Allah senantiasa ada pada kita semuanya. Dan perlu diinformasikan bahwa pada siang hari ini yang akan melayani ibadah, yang memimpin ibadah pada siang hari ini adalah Bapak Pendeta Duta Lumadi Arsanta. Dan sebelum ibadah dimulai akan ada beberapa penekanan warta yang akan kami bacakan. Namun sebelumnya majelis juga mengucapkan terima kasih atas pelayanannya di dalam menyungkuyung di dalam ibadah pada siang hari ini. Majelis mengucapkan terima kasih kepada singer, organis, juga pada para lektor, kemudian tim multimedia, serta kelompok Bandarjo yang telah menghias gereja ini dengan dekorasinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Adapun penekanan warta yang pertama yaitu mengenai pembangunan Pastori 1. Akan saya bacakan. Sehubung akan dibangunnya Pastori 1 Sebantengan, maka mulai hari Sabtu tanggal 7 September 2024, keluarga Bapak Pendeta Andreas Oktavianto untuk sementara waktu pindah bertempat tinggal di Jalan Layur Utara 2 A17 Sebantengan. Mohon menjadikan perhatian dan maklum bagi warga jemaat. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan pembangunan Pastori 1 atau Sebantengan akan dimulai pada bulan September 2024 ini, maka tim pembangunan mohon dukungan dari segenap warga, dukungan baik doa maupun dana agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Dengan penggalangan dana tersebut, tim pembangunan mulai bulan September telah menyediakan 1 amplop mingguan yang tersedia di meja depan gereja. Kemudian yang kedua, ada amplop janji iman yang nanti bisa menghubungi ketua kelompok dan dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor nanti dapat dilihat pada warta gereja elektronik. Kemudian penekanan yang kedua mengenai pemanggilan Majelis GKJ Ungaran. Bahwa GKJ Ungaran untuk tahun ini akan ada beberapa majelis yang lereh, yaitu berjumlah 18 orang majelis, dan tahun ini pula nanti akan meneguhkan 17 orang majelis baru untuk menggantikan majelis yang lereh. Perlu diinformasikan untuk waktu ini sudah sampai pada tahap penarosan. Untuk itu tahap penarosan akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 September 2024. Untuk itu mohon dukungan para jemaat semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian penekanan warta gereja pada siang hari ini. Untuk warta gereja selengkapnya dapat Bapak Ibu lihat di warta gereja elektronik. Demikian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah kita siang pada hari ini, kita mulai, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak. Saat hening mulai. Saat hening cukup.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita masuk ke hadirat-Nya dan memulai ibadah ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 219, baitnya yang pertama dan yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah ibadah saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Persilahkan dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam lingkaran liturgi gerejawi hari Minggu ini, kita telah memasuki minggu ke-16 setelah Pentakosta. Tema ibadah hari Minggu ini adalah jangan membedakan orang. Melalui ibadah ini, jemaat mampu menyadari bahwa kasih dan kebaikan Allah teruntuk bagi kita semua orang. Tanpa membedakan manusia berdasarkan ras, suku, bangsa, golongan, dan agama. Oleh sebab itulah, gereja dan umatnya didorong untuk tidak bersikap diskriminatif terhadap sesama sebagai wujud ibadah yang sejati.
kita terima sabda Tuhan yang mengajak kita untuk mawas diri dan menjalani kehidupan dalam pengakuan dosa, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-10, ayat 34b sampai dengan yang ke-35 berbunyi demikian. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Allah hadir dan mengasihi setiap orang tanpa memandang perbedaan. Tetapi kita umatnya justru seringkali menjadikan perbedaan itu sebagai pemisah dan enggan untuk bersatu. Kita hanya bersekutu bersama mereka yang sama dengan kita. Tanpa sadar kita menjadi egois dan meninggalkan kehendak Allah. Mari saat ini kita akui dosa kesalahan kita. Ya Allah yang Maha Rahim, kami mohon ampun atas tingkah laku kami yang seringkali menyingkirkan orang-orang yang berbeda dengan kami. Kami menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk berpisah dan tidak bisa saling menerima. Kiranya kasih Allah yang penuh cinta membasuh kami. Dimohon berdiri. Di jurang yang penuh jerat, terancam hidupku. Kasih Allah lebih besar daripada segala tingkah laku dosa manusia. Maka berbahagialah setiap orang yang mau datang di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kesalahannya. Sebab kepada setiap mereka diberikan berita anugerah, sebagaimana yang tertulis dalam surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21 demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terimalah damai Kristus, damai Tuhan besertamu. Hidup kekal.
segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri menyambut sabda Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sabda-Mu hendak kami pelajari dan kami renungkan. Tuntun dan terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang Engkau sampaikan kepada kami tidak hanya berhenti dengan kami dengarkan, tetapi sungguh kami refleksikan, kami gumuli, dan lebih dari itu semua kami laksanakan dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu lah yang akan menuntun dan memampukan kami untuk menerima sabda Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuai bacaan leksionari yang kita gunakan, dasar khotbah hari ini diambil dari 4 bacaan. Bacaan pertama diambil dari kitab Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 2, diteruskan ayat 8 sampai 9, diteruskan ayat 22 sampai 23. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin memiliki kesamaan. Tuhanlah yang menjadikan mereka semua. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan sirna. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan orang miskin. Janganlah merampas orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang miskin di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan tanggapan diambil dari kitab Mazmur pasal 125 yang akan kita baca secara bersautan. Lektor akan membaca ayat ganjil dan jemaat akan membaca ayat genap. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion, tidak tergoyahkan dan tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem dikelilingi gunung-gunung, demikianlah Tuhan mengelilingi umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, tongkat kekuasaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang dibagikan dengan undi kepada orang benar, supaya orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Berbuatlah baiklah kepada orang baik dan kepada orang yang tulus hati. Tetapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Bacaan kedua diambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 17. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku,
Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, "Silakan duduk di tempat yang baik ini," sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdiri saja," atau "Duduklah dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudaraku yang terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Namun, kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Namun jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu tetapi tersandung dalam satu bagian saja, ia bersalah kepada seluruhnya. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Bacaan Injil terambil dari Injil Markus pasal 7, ayatnya yang ke-24 sampai 37. Injil Markus pasal 7, ayat 24 sampai 37. Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai 37 berbunyi demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani keturunan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena perkataanmu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, memasuki daerah Dekapolis. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya.
Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Namun makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin kita semua pernah melihat dan tahu apa itu tembok ya. Pernah lihat tembok ya, semua ya. Bahkan sekarang pun kita bisa melihat tembok yang ada di sekeliling kita. Maka harusnya kalau saya tanya, kira-kira menurut panjenengan, apa fungsi dari tembok? Jawabannya apa? Jawaban paling gampang adalah untuk menjadi pembatas, ya kan? Kalau tembok itu dibangun di dalam rangka membuat sebuah batas, artinya kan ada yang dipisah. Ada yang di dalam atau di luar, ada yang di sebelah kanan atau di kiri, dipisahkan, dibatasi dengan sebuah tembok. Gitu. Maka tembok digunakan sebagai pemisah antara satu dengan yang lain. Nah sekarang saudara-saudara sekalian, ketika kita berada di dalam gereja ini, kita terpisah dengan keadaan yang ada di luar dari gedung gereja. Tembok menjadi pembatas yang memisahkan kita dengan situasi keadaan di luar gedung gereja. Nah sekarang saudara-saudara sekalian, mari kita berandai-andai. Apa yang akan terjadi seandainya tembok yang ada di gedung gereja ini dirobohkan semua? Kira-kira setuju atau tidak? Diganti dengan bangunan seperti misalnya seperti joglo yang hanya tiang-tiang saja tanpa tembok. Setuju atau tidak? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Karena memang semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita tidak ada tembok, terbuka begitu, kita akan tidak terpisah dari keadaan yang di luar. Kita akan merasakan udara yang sama dengan yang ada di luar. Ketika panas kita akan merasakan panas, ketika hujan mungkin kita juga akan sedikit kena air. Itu mungkin bisa menjadi keuntungan, tetapi ketika bangunan ini, tembok ini dirobohkan, kita menjadi sama dengan keadaan yang di luar, juga ada resikonya, yaitu mungkin kita akan semakin terganggu kebisingan jalan raya. Ketika ada orang yang lewat, ketika ada orang yang berteriak-teriak atau suara kendaraan akan mengganggu ibadah kita. Maka saudara-saudara sekalian, tembok saya yakin dan percaya tentu dibutuhkan. Lebih-lebih lagi ketika di dalam sebuah rumah, tembok kan digunakan untuk memisahkan satu ruang dengan ruang yang lain. Coba bayangkan saudara-saudara sekalian, kalau kamar mandi yang ada di rumah kita tidak ada temboknya. Hanya ada gayung dan ember di air begitu ya, terus tidak ada temboknya. Apakah kita mau mandi di situ? Atau buang air di situ? Tentu tidak, karena orang-orang yang ada di luar akan melihat kita. Maka sekali lagi, tembok itu juga dibutuhkan. Tetapi kalau temboknya itu kita bangun secara berlebihan atau lebay begitu ya, itu juga tentu akan tidak baik. Kita bisa membangun tembok yang begitu tinggi, bisa mencapai 10 meter, 20 meter, tapi mungkin kita akan kehilangan fungsinya. Untuk apa? Sudah biayanya lebih mahal, tidak ada fungsinya juga. Kita bisa membangun tembok yang begitu tebal, tebalnya bisa sampai 30 cm atau bahkan 50 cm, tapi juga untuk apa? Sekalipun itu akan menjadi bangunan yang sangat kokoh pasti, tapi untuk apa? Maka saudara-saudara sekalian, tembok juga harus dibangun dengan sedemikian rupa untuk bisa memenuhi tujuan dan fungsinya dengan baik. Dia diperlukan, tetapi juga harus dirancang dengan baik, dibangun dengan baik supaya sesuai dengan tujuannya. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang saya ingin berbicara tentang tembok tetapi tidak berbicara tentang sebuah bangunan. Saya mengajak kita untuk melihat bahwa seringkali kita menyadari, bahkan tidak menyadari,
kita sering sekali membuat tembok dalam kehidupan sosial bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Tembok itu kita bangun tanpa kita sadar. Kita memisahkan diri, kita membatasi diri antara satu dengan yang lain, dengan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Misalnya, kita membangun diri, membatasi diri bahwa saya hanya mau berkumpul dengan yang satu jenis kelamin sama saya. Saya maunya hanya sama laki-laki saja, sama perempuan saja, atau sebaliknya, karena saya laki-laki, saya mau kumpulnya dengan yang perempuan saja, gitu, biar saya kelihatan paling ganteng misalnya. Sebaliknya, karena saya perempuan, saya hanya ingin kumpul bersama dengan laki-laki saja, supaya saya kelihatan paling cantik. Saya hanya mau kumpul dengan orang-orang yang ganteng-ganteng saja, yang jelek-jelek saya tidak mau. Saya hanya mau berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang punya uang, yang kaya, sedangkan yang miskin saya tidak mau. Maka pada saat itu, saudara-saudara sekalian, tanpa kita sadar, sebetulnya kita sedang membangun sebuah tembok. Dan bisa jadi, tembok itu menjadi sebuah tembok yang begitu tinggi, begitu tebal, dan lebih-lebih lagi, tidak ada pintunya. Kita bisa membayangkan, saudara-saudara sekalian, kalau seandainya rumah tidak ada pintunya, semua tembok, tentu tidak akan ada orang yang bisa masuk dan tidak ada orang yang bisa keluar. Maka ketika kita membangun tembok, kita juga perlu membangun sebuah pintu. Tanpa kita sadari, saudara-saudara sekalian, seringkali karena ada begitu banyak hal yang membedakan kita dengan orang lain, kita bisa membangun begitu banyak tembok yang sangat tinggi, sangat tebal, dan sangat kuat, bahkan tidak ada pintunya. Tetapi sebetulnya sekali lagi keberadaan tembok itu menjadi satu hal yang wajar dan normal, bahkan seringkali juga diperlukan. Ketika di dalam Injil Markus pasal 7 tadi kita juga melihat bahwa Yesus dengan perempuan Sirofenisia itu juga sedang dibatasi dengan sebuah tembok. Apa temboknya? Karena di antara mereka ada perbedaan-perbedaan. Yang pertama tentu perbedaan yang paling jelas adalah Yesus adalah laki-laki, perempuan Sirofenisia itu tentu saja adalah perempuan. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita tahu bahwa Yesus adalah seorang keturunan Yahudi. Sementara perempuan Sirofenisia itu dikatakan tadi bahwa ia adalah seorang Yunani. Ayat 26 mengatakan perempuan itu seorang Yunani keturunan Sirofenisia. Ketika ada seorang Yunani di daerah Israel, Palestina, kita bisa mengetahui, kita bisa melihat bahwa perempuan ini besar kemungkinan bahwa ia datang bersama-sama dengan kelompok penjajah. Bahwa kita tahu Israel Palestina sebelum dikuasai oleh Imperium Romawi, dia dikuasai oleh kerajaan Yunani Helenistik. Alexander Agung, kita pernah tahu itu, menguasai daerah itu. Dan ketika ada seorang perempuan Yunani di situ, artinya besar kemungkinan bahwa dia ada bersama-sama dengan golongan penjajah. Artinya dua orang yang sedang berinteraksi adalah antara seorang yang golongannya dijajah dengan penjajahnya. Itu perbedaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, perempuan ini adalah seorang diri yang meminta bantuan untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Seorang yang kerasukan setan, mungkin kita akan mengatakan itu karena kamu kurang iman gitu, karena kamu berdosa. Itu adalah pikiran-pikiran yang lumrah terjadi pada saat itu. Karena seseorang yang dikuasai oleh roh jahat, oleh setan, artinya dia dianggap sebagai orang yang berdosa yang harus disingkirkan. Sementara Yesus adalah simbol dan kehadiran sosok yang suci dan kudus. Ada perbedaan yang ketiga. Masih ada yang keempat. Perempuan ini, dia sendirian, yang entah kemana suami atau pasangannya. Yang artinya besar kemungkinan juga dia adalah seorang janda. Dia seorang perempuan, masyarakat kelas 2 bagi manusia pada saat itu. Lebih lagi dia adalah seorang janda. Dia adalah minoritas di dalam minoritas. Sementara Yesus digambarkan sebagai sosok seorang yang berkuasa dari Allah. Maka sekali lagi di antara Yesus bersama-sama dengan perempuan itu sebetulnya ada sebuah pembatas tembok yang begitu kuat, yang begitu tinggi, yang bisa memisahkan mereka berdua. Tetapi kehadiran perempuan Sirofenisia ini kepada Yesus di dalam rangka meminta pertolongan adalah sebuah upaya bagi dia untuk membongkar dan meruntuhkan tembok itu. Atau setidaknya membuat sebuah pintu supaya tembok itu bisa dilewati.
Ketika Yesus mengatakan biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak pantas memberikan roti yang harusnya diberikan kepada anak-anak kepada seekor anjing, Yesus ingin mengatakan bahwa sebetulnya Yesus mengutamakan biarlah orang-orang Israel dahulu gitu. Baru ketika nanti ia selesai, bagianmu akan diberikan. Tetapi oleh iman yang ditunjukkan melalui jawaban perempuan itu, kemudian Yesus memberikan bantuannya. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun ada sebuah tembok pembatas yang memisahkan Yesus dengan perempuan Sirofenisia itu, demikian pula dengan seorang yang tuli dan gagap karena dia juga sakit, otomatis dia juga dianggap bahwa sakit penyakitnya disebabkan karena hukuman dari Allah karena dosa. Maka dari segala pembatas yang memisahkan mereka itu, kedua belah pihak mencoba untuk membongkar, meruntuhkan, atau setidaknya membuat pintu di tembok yang begitu kuat itu. Nah, maka saudara-saudara yang terjadi ketika peristiwa ini terlaksana, ada dua belah pihak yang berupaya meruntuhkan tembok itu, terjadilah sebuah karya ilahi. Ada pertolongan dan pembebasan dari keadaan terkurung dan terkekang. Inilah saudara-saudara sekalian yang menjadi alasan kenapa kita jangan membeda-bedakan orang. Bahwa dengan membeda-bedakan orang seringkali kemudian kita membangun sebuah tembok yang terlalu tinggi, yang terlalu kuat, yang terlalu tebal, bahkan tidak ada pintunya, yang membuat kita terbatas. Saya nggak mau nolong orang itu karena dia beda dengan saya. Saya hanya mau menolong, saya hanya mau melayani yang laki-laki saja, yang perempuan saya tidak mau melayani. Begitu pula sebaliknya. Saya hanya mau melayani mereka yang kaya, yang persembahannya banyak, yang kalau ke gereja naik mobil, pakaiannya mewah. Kalau mereka datang ke gereja naik becak, persembahannya cuma 10.000 atau 5.000, saya tidak mau melayani. Itulah tembok-tembok yang kita bangun. Bahwa tembok itu, saudara-saudara sekalian, bisa kita bangun dengan berbagai macam bahan. Sekali lagi, strata ekonomi bisa membedakan, bisa menjadi tembok. Kedudukan atau jabatan bisa membedakan. Kita juga bisa membangun tembok dengan alasan, saya ini kan dari kelompok Serjosari, kamu kan dari kelompok Sebandengan, kita berbeda. Kamu urusinlah kelompokmu sendiri, saya urusin kelompok saya, nggak usah ikut campur. Kamu kan dari Pepantan, saya dari Induk, nggak usah ikut campur. Gitu. Kamu kan majelis, saya bukan, urusinlah urusanmu. Gitu. Dan sebaliknya kita bisa membangun bahkan di dalam gereja, bahkan di dalam ibadah sekarang ini pun, kita akan bisa membangun tembok-tembok yang begitu besar, begitu banyak, begitu kuat, begitu tebal. Dengan segala perbedaan yang ada. Maka yang perlu kita lakukan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang justru adalah meruntuhkan tembok ini. Kalau memang tembok itu terlalu kuat, terlalu tebal, marilah kita setidaknya membuat sebuah pintu kecil, atau bahkan mungkin jendela, atau sebuah terowongan kecil, supaya kita bisa terhubung antara satu dengan yang lain. Karena kalau tidak, akan begitu banyak alasan untuk kita membedakan, membangun tembok itu. Demikian pula ketika kita lihat di dalam kitab Yakobus, saudara-saudara sekalian, kita akan bisa menemukan di situ bahwa ia mengatakan yang paling penting, sekalipun ada perbedaan apapun, dasarilah hidupmu dengan tindakan kasih. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Yesus sebagai hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata yang digunakan adalah kasihilah sesamamu manusia. Maka apa yang dicari? Yang sama. Apa persamaannya? Kalau saya tanya, mana yang lebih gampang? Cari persamaan atau perbedaan? Pasti lebih gampang cari perbedaan. Saya dengan kamu beda dalam ini. Kamu beda begini, saya beda begitu. Tetapi kalau sekarang kita diminta untuk mencari persamaan, mungkin kita akan sedikit sekali menemukannya. Padahal saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah persamaan yang paling jelas dan kelihatan dalam setiap kehidupan manusia. Apa itu? Kita semua adalah sama-sama manusia. Selesai. Kita perlu persamaan apa lagi? Bahwa kita sama-sama manusia. Sekalipun kita dibedakan oleh gaya rambut, kita dibedakan oleh nama, kita dibedakan oleh warna kulit, kita dibedakan oleh kemampuan ekonomi kita dibedakan oleh strata sosial kita
kita dibedakan oleh tingkat pendidikan kita, tetapi kita sama-sama manusia. Kita perlu alasan apa lagi untuk saling mengasihi gitu. Tapi saudara-saudara sekalian, saya mengatakan bukan berarti temboknya harus penuhnya diruntuhkan. Terkadang tembok itu juga masih diperlukan. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan memang dalam hal tertentu perlu dipisahkan. Kalau semua kumpul dalam satu ruangan, laki-laki dan perempuan juga bisa repot begitu. Maka sering kali tembok ini juga diperlukan, tetapi jangan sampai kemudian kita membangun tembok yang terlalu tinggi, terlalu tebal, terlalu kuat dan tidak ada pintunya. Sebagai manusia sosial wajar kalau kita hidup dalam sebuah komunitas. Ada komunitas sesama orang Jogja misalnya begitu. Ada komunitas orang Gunung Kidul begitu. Komunitas Wonogiren misalnya. Komunitas pengguna mobil Avanza begitu. Misalnya ada sama-sama komunitas yang saya pernah baca berita, komunitas Agus se-Indonesia begitu misalnya. Jadi orang-orang yang bernama Agus kumpul jadi satu begitu, kan banyak sekali. Ada begitu. Sebenarnya yang namanya lain tidak boleh kumpul begitu. Tentu kita boleh-boleh saja. Itu kan juga berangkat dari sebuah persamaan. Saya sama-sama pakai mobil Avanza, saya sama-sama dari satu kota tertentu, dari satu daerah tertentu, boleh. Tetapi jangan sampai kemudian kita membangun temboknya terlalu tinggi dan tebal. Maka inilah juga saudara-saudara sekalian, kita hidupi di persekutuan kita. Jangan kita kemudian mengkotak-kotakkan kehidupan bergereja kita dengan alasan apapun. Kita bisa mengatakan, kamu kan warga tamu, kamu kan bukan warga GKJ Ungaran gitu. Artinya perlakuannya beda dong gitu. Kamu kan dari kelompok A, dari kelompok B, beda dengan saya. Kamu kan dari induk, dari pepandan dan seterusnya. Kamu kan yang terlalu tinggi di atas sana, terlalu kaya. Seperti Menara Gading, sementara saya ini orang miskin yang gak punya apa-apa gitu. Saya ini sudah hadioswa, tak nonton aja di belakang lah. Saya ini masih anak muda, suara saya tidak bisa didengar gitu. Saya tak di belakang sajalah. Kita terlalu banyak membangun sebuah tembok, kita terlalu banyak membangun sebuah pemisah tanpa membuat sebuah pintu. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hari ini kita diajak untuk jangan membedakan orang, marilah kita tidak hanya membangun tembok yang begitu tinggi, tetapi kita berupaya ketika ada tembok-tembok yang terlalu tinggi dan kuat, terlalu tebal itu, kita coba untuk runtuhkan. Kita coba untuk kita bangun pintu di dalamnya supaya kita bisa terhubung satu sama lain. Kita mencari persamaan-persamaan supaya kita bisa terikat bersama. Dan ikatan yang paling kuat seharusnya adalah ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah sesama manusia, sesama orang-orang yang dikasihi dan dipanggil oleh Allah untuk menyambut rahmat Kristus dalam juru selamat kita Yesus. Maka inilah persamaan yang paling perlu untuk kita bangun. Janganlah kita membangun tembok-tembok yang terlalu kuat, terlalu kokoh, terlalu tebal dan tidak ada pintunya. Tetapi marilah kita meruntuhkan tembok-tembok itu dan membangun penghubung supaya kita tidak dikotak-kotakkan. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Sebab oleh rahmat-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami, Engkau berkenan untuk menyatakan firman-Mu kepada kami. Sabda-Mu sudah kami terima, kami mendengar perintah-Mu, agar kami berupaya untuk meruntuhkan tembok-tembok pembatas yang kami bangun atas perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Tetapi kami ingin mencoba dan berupaya melalui pertolongan Kristus untuk kami bisa meruntuhkan tembok-tembok pembatas itu, agar kami dapat terhubung satu dengan yang lain, tidak membedakan orang-orang yang mau kami tolong, yang ingin kami layani berdasarkan perbedaan apapun, tetapi kami sungguh-sungguh mau untuk melayani setiap orang sekalipun berbeda. Untuk itu ya Bapa, tolong dan mampukanlah kami agar kami dapat berupaya sebaik mungkin, memberikan upaya yang terbaik agar kami dapat membuka jalan untuk bisa menghubungkan setiap kami dan meruntuhkan tembok-tembok pembatas yang ada. Untuk itu ya Tuhan, gunakanlah setiap kami sebagai orang-orang yang membawa terang Kristus dalam kehidupan manusia untuk meruntuhkan segala perbedaan yang menghalangi kami. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami membawa di dalam doa untuk kehidupan ciptaan di dunia ini. Kami adalah ciptaan-Mu yang terbatas, yang oleh karena cedera manusiawi kami, seringkali kami berbuat dosa, kami bertingkah laku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, membuat kehidupan dunia ini menjadi penuh dengan tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Untuk itu ya Bapa, ketika kami melihat ada ketidakadilan, ketika kami melihat ada peperangan, ada krisis ekonomi, krisis pangan di berbagai tempat, kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk terus campur tangan dan menuntun kehidupan masyarakat di dunia ini dan seluruh ciptaan-Mu menuju pada persekutuan bersama-sama dengan Engkau. Sekalipun ada banyak tantangan dan kesulitan, kami yakin dan percaya Engkau akan menuntun kami, memampukan kami untuk menyelesaikan setiap persoalan itu dengan baik. Dan oleh rahmat-Mu, kami akan dapat bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Ya Tuhan Allah, Bapa kami juga memohon agar kiranya Engkau senantiasa memberikan tuntunan-Mu dan campur tangan-Mu dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di negara kami Indonesia ini, yang kami masih melihat ada berbagai macam kesulitan, ada berbagai macam persoalan yang terjadi karena korupsi, karena ketidakadilan, karena kesewenang-wenangan dan kekuasaan yang disalahgunakan, maupun persoalan-persoalan yang lain. Kami mohon ya Bapak agar kiranya Engkau turut campur tangan dan membalikkan setiap hati orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar mereka senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan berbangsa dan negara. Kiranya setiap persoalan yang saat ini terjadi oleh karena campur tangan Tuhan dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu kami juga memohon kiranya Engkau berkenan untuk menggunakan orang-orang percaya, terlebih kami jemaat Tuhan yang ada di GKJ Ungaran ini, untuk menjadi orang-orang yang membawa damai Kristus dalam kehidupan sehari-hari kami. Sekalipun kecil dan mungkin tidak berdampak besar, tetapi biarlah oleh karena berkat dan penyertaan Tuhan, apa yang kami kerjakan itu dan mampu kami lakukan dapat membawa dampak yang berarti. Kiranya kami senantiasa hidup di dalam persekutuan yang baik oleh karena Kristus menjadi sumber kami dan menjadi matahari kehidupan jemaat, sehingga kami senantiasa menghidupi apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala kegiatan yang hendak kami kerjakan dalam persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah terlaksana hanya seturut dengan kehendak Bapa, dan kami senantiasa memohon berkat-Mu, penyertaan-Mu bagi para pelayan-pelayan Tuhan, baik para majelis, para pengurus komisi, tim, kelompok, pepantan maupun kepanitiaan yang ada. Kiranya senantiasa Tuhan berkati, agar kami semua senantiasa
memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Engkau ajarkan kepada kami untuk senantiasa rendah hati di hadapan-Mu. Kiranya Engkau juga berkenan untuk menengok dan menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk saudara kami Bapak Buyung Budi Arena, Ibu Umbu, Ibu Ineke Komul, Bapak Agustina Naftali, Bapak Ibu Ngadiran, Bapak Gideon, Bapak Sutarto, Bapak Risdiarto, Ibu Sumardi, Ibu Yayan, Bapak Basroni, Bapak Katiman, Ibu Suyetno, Bapak Wagimin, Ibu Yaslizam, Bapak Suparmo, Ibu Suwarti, Bapak Elvis, Bapak Darto, Bapak Hendrik, Ibu Ani, Ibu Esther, Bapak Hari Latiana, Bapak Setio Basuki, anak kami Radit, Bapak Rumanto, Ibu Rini Prihantini, Bapak Supriyanto, dan saudara-saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Demikian pula saudara kami yang sudah memasuki usia lanjut, kiranya senantiasa Tuhan berkati. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan dan pemulihan dari segala sakit penyakit. Tuhan hibur hati mereka agar dapat senantiasa semangat menjalani hari-harinya. Kiranya melalui setiap upaya yang dikerjakan, pertolongan Tuhan dapat terwujud dan menjadikan saudara-saudara kami ini senantiasa sehat dan kuat. Kami juga mendoakan akan setiap pergumulan yang dirasakan dan dihadapi oleh setiap kami, baik pergumulan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam persoalan ekonomi yang saat ini melilit kami, dalam tugas tanggung jawab pendidikan bagi anak-anak kami, bagi setiap kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, maupun pergumulan-pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa campur tangan. Tuhan tunjukkan jalan-Mu bagi kami, agar kami dapat berjalan seturut dengan rancangan yang telah Tuhan tetapkan bagi kami. Maka kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dan seutuhnya hanya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami menuju pada jalan yang terbaik yang Tuhan tetapkan. Kami panjatkan doa kami ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita dipanggil dan diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan yang akan kita kumpulkan didasari dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang terkasih, persembahan menjadi wujud syukur kita atas rahmat dan pemeliharaan Allah. Rasul Paulus mengingatkan agar persembahan kita seharusnya hidup berkenan di hadapan Allah. Maka persembahan yang kita berikan haruslah yang terbaik dari apa yang kita miliki. Mari kita ungkapkan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan terbaik dengan penuh kerelaan dan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 439, bait 1 dan 2, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kau niscaya
Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri dan kita menyanyikan bait yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa sumber berkat kami sungguh mengucap syukur karena pada ibadah di hari ini, di saat ini, kami boleh mengumpulkan persembahan. Kami percaya Engkau akan menguduskan persembahan ini dan hanya kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang penuh kasih bagi pelayan-pelayan-Mu yang melaksanakan tugas pelayanan di dalam mengelola persembahan, biarlah Engkau sendiri yang menuntun mereka dan apapun yang dilakukan hanya seturut dengan-Mu. Bapa yang penuh kebaikan, kami sungguh mengucap syukur karena ibadah sebentar lagi akan selesai dan semuanya berjalan lancar karena kasih-Mu. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau melindungi perjalanan kami, hingga kami boleh sampai ke rumah kami dengan penuh sukacita dan keselamatan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat milik Tuhan, Allah telah menerima dan mengampuni engkau. Maka dalam hidupmu jadilah sesama bagi setiap orang. Terimalah setiap orang dalam cinta kasih Allah dan rangkulah mereka dalam persaudaraan bersama dengan Roh Kudus. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.